pas dipanggil kejaksaan dia sempat ngomongnya, "Apa nggak kita nikah nikah di mana?" Aku bilang gitu. "Nikah enggak lah," aku bilang gitu. Enggak lah, maksudnya maksudnya mungkin gini kali ya, dengan ada masalah kayak gini dia takut aku pergi mungkin ya. Jadinya dia ngomong iya ninggalin, mungkin dia punya ketraumaan itu aku nggak. Kalau update terakhir update tuh kemarin hari Jumat lalu dari pihak lapas telepon PH-nya terus sambungin ke aku. Eh, aku sih nggak tahu kabarnya gimana, cuman coba aja lihat cuplikannya di PH-nya itu kayaknya Bang Amar tuh kayak udah mulai kebas kakinya atau apa karena dia bilang susah gerak kan, mungkin nggak ngerti apa selnya atau apa aku kurang ngerti. Cuma kalau psikis pastilah pasti terganggu kan, hakim juga sorry jaksa juga sama PH-nya kan minta Bang Amar tuh dipindahkan ke sini sementara. Nanti kalaupun emang dinyatakan Bang Amar bersalah untuk dikirim ke sana lagi, sebenarnya kita juga nggak kenapa-napa. Walaupun menurut kita juga nggak pantas gitu loh ya, kayak bener-bener bandar besar aja gitu. Tapi ini kan yang punya wewenang balik lagi ke Pak Dirjen sama ke Pak Menteri. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mungkin hakimnya yang nanti bersurat gitu, dan sampai sekarang kita belum dapat kabar gitu nanti dia akan dipindahkan atau enggak, kita belum dapat kabar gitu. Artinya cukup prihatin juga di dokumennya. Iya makanya banget, cukup prihatin banget, apalagi pas kemarin dengar kabarnya kalau Bang Amar kurang baik kan kesehatannya gitu. Oke, tapi gimana sih dok maksudnya? Kamera aja dok ya. Kemana? Kamera aja. Oke. Tapi gimana sih dok melihatnya bahwa ya luar biasa, artinya tadi bilang katanya kaki mulai kebas segala macam, mungkin kan dengan ada informasi bahwa lapasnya lumayan kecil gitu di sana gitu, dan one man one cell itu kan. Iya. Nah ini apakah itu yang jadi jiwanya nanti akan terganggu gitu? Ya pasti makanya itu mungkin belum di apa sih namanya, belum di semuanya dibocorin kali sama Om Jo. Nanti coba aja kita lihat di persidangan gimana. Aku juga belum tahu, aku dengernya juga dari berita pas Bang Amar ngomong kayak gitu, karena pas telepon aku dia nggak ngomong apa-apa, cuman tetap pesan aja gitu. Aku baik-baik gitu aja. Tapi sempat interaksi sama. Iya interaksi telepon. Jadi Om John dulu mungkin udah telepon berapa menit, terus baru disambungin ke aku, mungkin karena handphoneku susah diangkat kan teleponnya. Terus asistennya PH-nya telepon aku kalau Bang Amar mau bicara gitu. Ya udah deh, aku nanya kabarnya dia malah nggak jawab, tapi malah dia yang lebih banyak ngomong ke aku gitu sih. Ngomong apa sih dok? Ya lebih inilah suruh ya hati-hati jaga karena kan nomorku nih udah kesebar, jadi kalau ada nomor-nomor yang nggak penting diblokin gitu loh, takutnya jadi asas pemanfaatan kan gitu, jadinya semua blok ya gitu, sama hati-hati di sana. Udah gitu aja sih, paling cuman kayak ya mengingatkan aja. Tapi dokter sendiri akan ngomong apa, mungkin ngasih nasihat atau? Ya aku nanya gimana kabar kamu gitu, tapi dia nggak jawab emang karena waktunya sempit, cuman 3 menit dan udah kepake dengan ngobrol sama PH kan buat persidangan. Jadi aku nggak ngomong sama sekali, yang ngomong tuh Bang Amar, bener-bener Bang Amar juga tuh ngomong udah nggak ada titik komanya karena cepetnya nih udah waktunya udah mau ini nih, aku udah selesai nih gitu. Udah pokoknya pesanku gitu, jangan angkat telepon yang nggak kenal, diblok-blokin udah. Karena kan ya mungkin dulu di pihak lapas sana kan sering pinjam telepon orang, jadi pasti nomorku kesebar gitu kan. Dia pesannya itu doang, udah lupain yang di lapas Cipinang, kamu hati-hati aja, fokus di sidang aku aja gitu. Oke. Dok, tapi gimana sih dok, artinya ya biasanya Bang Amar mungkin di lapas sebelumnya masih bisa berinteraksi dengan orang-orang, artinya juga pikirannya mungkin masih terbuka segala macam. Ketika dihadapkan dengan situasi hukuman yang sangat berat gitu, dengan peraturan lapas yang luar biasa gitu, ketatnya gitu. Ini tentunya dokter jadi kepikiran terus sih. Ya pasti, cuman yang aku bisa lakukan ya udah cuma berdoa. Udah the power of Allah, the power of Allah aja udah nggak bisa lagi aku lakukan. Aku udah Om John juga waktu di persidangan pertama sudah bersurat kepada hakim, dan jaksa pun menyetujui untuk Bang Amar dan kawan-kawannya pindah ke Jakarta sementara di mana gitu kan. Tapi kan keputusan juga bukan di hakim, di jaksa atau di PH. Yang bisa memutuskan itu ya Pak Menteri dengan Pak Dirjen gitu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku juga sampai mikir nih harus gimana ya gitu sampai berpikir gitu loh.
gimana caranya biar Bang Amar tuh sementara dipindahin ke sini, nanti sampai sidang selesai ya terserah, kalau emang keputusannya dia bersalah atau gimana balik lagi terserah gitu. Ya kita lagi upayakan juga, tapi bingung juga aku ngupayain gimana, mungkin Om John yang lebih ngerti kali gitu. Oke. Dok, dari Adit sendiri mungkin keluarga Bang Amar kemarin kan sempat nggak hadir juga ya di persidangan gitu. Dia hadir kok, telat, cuman dia habis itu langsung ke bandara. Hadir kita ketemu kok pas udah mau selesai dia baru datang hadir. Cuman Kak sorry telat. Iya, Adit sama Panji datang, cuman habis itu kita ngobrol sebentar dia langsung pergi, dia langsung ke bandara karena dia harus ke Solo, karena kan dia punya punya brand di Solo kan gitu, jadi dia harus ke sana. Oke. Gitu. Dok, tadi sempat dokter bilang telepon dibatasi. Itu berapa menit, Dok? 3 menit. 3 menit aja. Total Iya, dari lawyer itu pun karena buat persiapan persidangan. Makanya bingung kan nanti gimana buat diskusi sidang tuh gimana kan, jadi kayak ya serba salah lah. Makanya nanti coba deh lihat persidangan nanti yang kedua nih. Om John kan bilang nanti kita lihat dok yang kedua Bang Amar ngomong apa aja, karena kan mungkin belum dipublish semuanya sama Om John. Gitu. Aku juga nggak tahu, kemarin dengar suara Bang Amar kayak gitu sakit karena dari infotainment gitu. Oke, Dok, bener gak sempat ada beredar foto Bang Amar rambutnya botak? Oh ya itu benar, kalau itu kan waktu sebelum sidang pertama, H-1 sidang pertama itu Om John ditelepon sama pihak Amar. Kan aku bilang kan Amar kan pihak Nusa Kambangan telepon aku, WhatsApp aku, karena mungkin Bang Amar hafalnya nomor telepon aku. Minta nomor telepon PH, akhirnya mereka video call. Dan benar Bang Amar botak. Waktu pas di persidangan kan aku yang ngobrol itu kan sama ibu angkatnya Bang Amar, itu juga aku ngeliatnya botak. Gimana sih dok rasanya dok? Nggak apa-apa sih menurut aku, kalau masalah botak apa enggak itu juga harus numbuh, rambutnya bagus juga kok gitu. Cuma maksud aku sih nggak penting gitu mikirin itu. Pentingnya gimana mentalnya dia, psikisnya dia di sana, apalagi dengar kabar dia sakit, dia tersiksa di sana gitu. Jadi kayak aku bingung dengan cara apa lagi ya aku memulangkan dia ke sini gitu. Bener-bener bingung gitu akunya. Tapi kira-kira dikabulin nggak sih dok artinya sama pihak-pihak yang memang? Ya aku nggak bisa pede dengan pasti dikabulin, ya enggak. Sekarang kayak dengan kayak dia tiba-tiba di Nusa Kambangan aja kan kita shock. Nggak, aku dengan pedenya nggak mungkin kamu dipindahin karena belum sidang secara aturannya gitu, bener nggak? Tapi tiba-tiba dipindahin, ya bukan aku yang punya kuasa gitu kan, yang punya kuasa ya mereka itu yang memindahkan gitu. Oke, dok, bener nggak maksudnya Amar sendiri sempat meminta dokter untuk menikah gitu sebelum iya jadi Nusa Kambangan tuh, ceritanya gimana sih dok? jadi waktu itu tuh kan pas dengar apa sih namanya, pas dipanggil kejaksaan dia sempat ngomongnya apa nggak kita nikah di mana, aku bilang gitu. Enggak lah, aku bilang gitu. Enggak lah, maksudnya mungkin gini kali ya, dengan ada masalah kayak gini dia takut aku pergi mungkin ya, jadinya dia ngomong iya ninggalin, mungkin dia punya ketraumaan itu, aku nggak tahu lah ya. Pokoknya tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Ngomongnya ke Ustadz Dery sebenarnya, bukan ke aku gitu. Kita lagi telepon bertiga, dia ngomong ke Ustadz Dery gitu. Itu berarti ada keinginan dari Bang Amar? Iya, dari Bang Amarnya, bukan dari aku. Untuk kekhawatiran Bang Amar takut Ya mungkin kalau itu sih tebakan aku ya. Cuman setelah itu dia akhirnya ngomong kan. Jadi sebelum pindah ke Nusa Kambangan kan, abis di kejaksaan itu kan kita teleponan nih, komunikasi sama Ustadz Dery. Aku pun juga, karena sebenarnya kita mau kunjungan kan hari Kamis sama Ustadz Dery. Makanya aku nyesel sebenarnya Rabu itu harusnya ikut Om John gitu. Coba aku mikir, udahlah yang besok aku mau kesana sama Ustadz Dery, jadi bolak-balik karena Ustadz Dery masih di Malaysia saat itu. Tiba-tiba udah dipindahin. Nah, ya 2 hari sebelum Bang Amar dipindahin tuh telepon-teleponan sama Ustadz Dery. Tuh yang kan, udah kamu nikah aja, kata Ustadz Dery sebenarnya gitu, daripada dosa kamu nikah aja berdua. Iya nih dokternya nggak mau gitu. Jadi kayak gitu doang. Mungkin ya itu kali ketraumaan itu menurut aku gitu. Itu menurut aku ya. Dok, tapi bener gak artinya dokter kan sempat mengutarakan di beberapa podcast gitu dok ya, kalau dokter sendiri sempat ngeluarin budget tuh selama Bang Amar dipindah ke Nusa Kambangan, saat dulu waktu itu masih di Rutan Salemba itu dokter sampai ngeluarin budget sekali kunjungan tuh sampai 200 sampai 500 ribu per hari buat keperluan Bang Amar dan lain-lain. Itu lebih lah. Oh lebih ya? Lebih, paling dikit banget kalau nggak bawa apa-apa 500 ribu.
paling banyak paling ini ya 1 juta sampai 1,5 juta itu per kunjungan. Itu untuk apa, Dok? Ya untuk keperluan dia, misalkan kayak aku bawa makanan buat, kan aku kan seminggu tuh waktu di rutan seminggu sekali ya, jadi aku beli makanan tuh selama seminggu, misalkan apa nih sarapannya roti apa gitu-gitu, terus Indomie gitu-gitulah, pokoknya makanan-makanan yang siap saji gitulah gitu. Oke, Dok, artinya ya gimana ya, artinya setelah Bang Amar dipindah ke Nusa Kambangan, akhirnya dokter tidak bisa secara leluasa untuk bisa bertemu, secara komunikasi Iya. bahkan gitu. Gimana Dok tuh kalau kayak begitu, artinya ya namanya mungkin kan dokter ya, Biasa ya ketemu, ya, maksudnya gitu. seminggu ya udah cuma bisa dalam doa aja nyebutnya. Mau gimana lagi, aku nggak bisa berbuat apa-apa juga karena satu belum bisa dikunjungan. Kalau bisa kunjungan pasti aku udah terbang dari kemarin ke sana gitu. Ini kan nggak bisa kunjungan sama sekali. Jadi aku juga aku tuh nggak tahu sebenarnya Mas apa yang harus aku lakukan, karena satu nggak punya pengalaman ini gitu. Jadi kedua aku harus minta bantuan ke siapa ya gitu loh, mesti dengan keadaan kayak gini kan. Ya udah, yang tahu, yang aku cuman tahu ya Om John sebagai PH-nya, Bu Titi, yang istilahnya kan Bu Titi kan juga bukan orang sembarangan loh dia gitu kan. Dia juga kan orang-orang yang ya kenal lah sama ini ya. Aku cuma bisa sama mereka aja minta tolong.